Selamat siang Ibu. Selamat siang, Pak. Apa kabar Ibu siang hari ini Bu? Ya, sehat, Pak. Alhamdulillah ya Bu, hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan untuk bisa melaksanakan aktivitas kita pada hari ini Bu. Oke, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk membicarakan persiapan supervisi yang akan kita laksanakan di kelas Ibu nanti. Ya, Pak, sama-sama, Pak. Oke, kira-kira apa yang akan kita bicarakan pada hari ini Bu? Mengenai persiapan tentang supervisi dan juga tentang strategi pengembangan dalam pembelajaran yang akan saya laksanakan nantinya. Oke, berarti yang akan kita bicarakan nanti ada dua ya Bu. Yang pertama persiapan Ibu untuk supervisi, Iya. kemudian yang kedua strategi dan pengembangan yang akan Ibu lakukan di dalam kelas nantinya ya. Oke Ibu, eh, apa yang ingin Ibu capai setelah pembicaraan kita pada hari ini Bu? Yang pastinya, Pak, lebih matang nanti dalam perencanaan untuk supervisi, kemudian untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat untuk pada kelas nantinya. Oke, berarti Ibu menginginkan nanti setelah pembicaraan kita pada hari ini, Ibu bisa lebih matang lagi ya persiapan di supervisi, kemudian Ibu nanti juga menemukan strategi baru mungkin ya Bu, Iya. untuk melaksanakan pembelajaran di kelas yang akan Ibu laksanakan ya. Iya. Oke Ibu, kira-kira nanti saya akan mensupervisi Ibu di kelas berapa ya Ibu kira-kira? Rencana di kelas 10 IPA, Pak. Oh di kelas 10 IPA ya? Iya. Oke. Nanti ketika saya supervisi Ibu, tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai di kelas itu apa kira-kira? Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu siswa mampu membandingkan proses pembentukan antara ikatan ion dengan ikatan kovalen. Oke, berarti nanti tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu membandingkan Iya. antara ikatan ion dengan ikatan. kovalen. Oke, berarti itu tujuan pembelajarannya ya Bu. Kemudian apa yang perlu Ibu kembangkan pada saat pembelajaran nantinya Bu? Yang pastinya itu siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Oke. Kemudian bisa memenuhi kebutuhan siswa Oke. dalam pembelajaran. Oke, berarti ada dua ya yang ingin Iya. Ibu kembangkan ya. Yang pertama meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua bagaimana Ibu nanti memenuhi Iya. kebutuhan belajar siswanya. Oke, oke Bu. Kira-kira apa indikator keberhasilan dari pengembangan yang akan Ibu lakukan di kelas nanti Bu? Siswa berani mengeluarkan pendapat, kemudian juga siswa bisa membandingkan antara ikatan ion dengan ikatan kovalen dengan cara mereka sendiri, Pak. Oke, berarti indikator keberhasilannya siswa berani berpendapat ya Bu Iya. di kelas. Kemudian yang kedua Ibu nanti memberikan kesempatan kepada mereka menyampaikan perbandingan apa tadi ikatan ion tadi dengan cara mereka sendiri ya Bu. Oke Bu. Strategi apa yang akan Ibu persiapkan untuk pengembangan ini Bu? Metode yang digunakan itu metode diskusi. Oke. Dengan cara diskusi, kemudian saya juga akan memberikan pertanyaan pembuka atau pertanyaan pemantik pada kegiatan apersepsi awalnya. Iya. Oke. Berarti nanti strategi yang akan Ibu pakai metode diskusi ya. Kemudian nanti membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik di awal pembelajaran sehingga siswanya mungkin jadi lebih aktif ya Ibu. Iya. Oke. Kemudian apakah selama ini strategi ini pernah Ibu coba nggak di kelas? Sudah, Pak, tapi belum maksimal. Belum maksimal ya. Iya, karena masih menganggap kemampuan siswa itu pada umumnya sama. Jadi ketika satu orang yang bisa, saya rasa teman-temannya yang lain sudah bisa. Gitu. Oke, berarti ini udah pernah Ibu coba tapi belum maksimal ya. Dan seperti yang Ibu sampaikan tadi, Ibu masih menganggap siswa itu sama semua gitu ya. Kemampuannya sama. Kalau udah ada satu yang bisa, yang lain Ibu anggap sudah bisa. Seperti itu ya Bu. Iya, Pak. Oke. Berarti Ibu udah tahu ya kelemahan Ibu berarti ya. Nanti itulah yang nanti akan Ibu perbaiki nanti ketika pembelajaran nanti. Iya. Oke. Kemudian kira-kira strategi apa lagi yang sudah ada pada diri Ibu dan bisa membantu nanti area pengembangan ini? Saya ingin mencoba menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Oke, berarti ini baru ya Ibu?
Iya, coba. baru. Berarti Ibu mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, Pak. Oke, kalau pembelajaran diferensiasi apa yang akan Ibu coba terapkan nanti kira-kira? Diferensiasi yang mau dicoba pembelajarannya yaitu diferensiasi proses. Nantinya siswa itu bisa menyampaikan pendapatnya, bisa dengan cara menulis atau menyampaikan secara langsung, Oke. ya, atau juga dalam bentuk misalnya mereka membuat video. Oke, berarti nanti Ibu akan mencoba diferensiasi proses ya. Berarti selama proses pembelajaran ya. Tadi seperti yang Ibu sampaikan, tujuan awal pembelajaran kita tadi apa, Bu? Mampu membandingkan proses pembentukan ikatan ion dengan ikatan kovalen. Oke, berarti nanti seperti yang Ibu sampaikan tadi, Ibu akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan perbandingan itu bisa dengan menulis dengan apa lagi, Bu? Secara langsung mengungkapkannya. Dengan langsung kata-kata, kemudian bisa juga dengan video tadi ya. Oke, berarti ada beberapa versi ya mereka menyampaikan. Oke, berarti ini sudah bisa disebut diferensiasi ya, Bu. Di diferensiasi proses ya. Oke. Kira-kira apa dukungan yang Ibu perlukan untuk pelaksanaan supervisi ini, Bu? Yang pastinya itu partisipasi dari murid itu sendiri selama pembelajaran, kemudian juga tentunya beberapa saran dari teman-teman rekan sejawat. Oke, berarti Ibu butuh dukungan dari siswa dan rekan guru juga ya, memberikan masukan untuk pembelajaran yang akan Ibu laksanakan, seperti itu ya, Bu? Ya. Oke. Kira-kira kapan ya saya akan masuk ke kelas Ibu nanti? Rencana besok, Pak, bisa Rabu tanggal 5 Oktober 2022. Berarti besok ya, besok 5 Oktober di kelas 10 ya tadi ya, Bu? Di kelas 10 IPA. Oke, di kelas 10. Oke, baiklah Bu, besok hari Rabu saya akan masuk ke kelas Ibu untuk melaksanakan supervisi ya, Bu? Siap, Pak, siap. Oke. Ada lagi nggak kira-kira pengembangan yang ingin Ibu tambahkan? Cukup, berarti ada nggak yang perlu ditambahkan lagi? Kalau tidak ada, berarti kan kita cukupkan sampai di sana gitu. Saya rasa itu dulu, Pak. Oke, berarti ada pengembangannya yang tadi aja ya, yang ada keaktifan siswa, kemudian apa tadi satu lagi, memenuhi kebutuhan belajar murid ya, dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi ya. Oke, kemudian Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah adanya pembicaraan kita untuk persiapan supervisi hari ini, Bu? Saya merasa siap untuk melaksanakan supervisi besok karena dengan pembicaraan hari ini persiapan saya menjadi lebih matang, Pak. Oke, berarti sangat membantu sekali ya, pembicaraan kita hari ini ya, Bu. Dengan adanya pembicaraan ini Ibu lebih matang lagi persiapannya untuk kedepannya ya, Bu, untuk supervisinya nanti. Oke Ibu, terima kasih untuk waktunya hari ini, Bu. Iya, Pak, sama-sama. Oke, semoga nanti supervisi di kelasnya berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama Ibu. Selamat siang Ibu, selamat beraktivitas kembali. Selamat siang, Pak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Apa kabar Ibu pagi hari ini, Bu? Baik, Pak, baik. Oke, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan ya, Ibu, pada hari ini. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Ibu pada hari ini sesuai kesepakatan kita sebelum supervisi kemarin kita akan melakukan pembicaraan pasca observasi ya, Bu. Jadi pada hari ini tujuan pertemuan kita adalah kita akan sama-sama melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin. Iya, Pak. Pertama, saya sangat senang sekali Bu bisa kemarin masuk ke kelas yang Ibu ajar kemarin di kelas 10 IPA ya kemarin ya, Bu. Oke, saya sangat senang sekali melihat proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Oke Ibu, jadi kita akan sama-sama melakukan refleksi. Jadi di sini mungkin saya
mau menyampaikan dulu apa ya, beberapa hal untuk kegiatan kita pada hari ini. Pertama, nanti kita melakukan refleksi, kemudian nanti kita akan bicara-bicara mungkin perbaikan atau apa yang perlu Ibu perbaiki ke depannya, Ya, siap, seperti Pak, itu siap. ya, Bu. Oke, Ibu. Kira-kira menurut Ibu perasaan Ibu ketika saya lihat supervisi kemarin gimana, Ibu, perasaannya? Saya merasa senang karena sudah melakukan supervisi. Semoga dengan adanya supervisi ini saya bisa lebih baik lagi ke depan dalam melakukan kegiatan pembelajaran, khususnya pembelajaran kimia di kelas. Oke, jadi intinya Ibu sangat senang ya ketika disupervisi. Iya, Pak. Alhamdulillah. Ya berarti mindset supervisi selama ini sudah berubah ya, Bu. Biasanya kalau guru-guru di supervisi itu biasanya mungkin deg-degan gitu ya, takut. Tapi ketika Ibu disupervisi sekarang udah mindsetnya udah berubah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan supervisi konsep coaching ini menumbuhkan semangat yang luar biasa dari guru-guru ketika disupervisi untuk melakukan perubahan yang lebih baik ke depannya, Ibu. Oke, Ibu, kemudian apa yang sudah baik menurut Ibu selama proses pembelajaran kemarin ya? Pada pertemuan pra observasi kan kita sudah menyepakati itu ada area-area pengembangan ya, Ibu. Iya. Ada beberapa area pengembangan yang perlu Ibu kembangkan ketika saya observasi di kelasnya ya. Pertama itu ada pengelolaan kelas, kemudian yang kedua keaktifan siswa gitu ya. Kemudian yang ketiga kemarin pemenuhan kebutuhan siswa. Menurut Ibu dari 3 area pengembangan ini kira-kira mana yang sudah baik menurut Ibu? Apa yang sudah baik yang udah Ibu laksanakan di kelas? Menurut saya yang sudah baik di dalam pembelajaran kemarin yaitu keaktifan siswa sudah mulai tumbuh, Pak. Oke. Biasanya kalau saya memberikan pertanyaan, siswa banyak diam. Mm-mm. Tapi melalui kegiatan kemarin ada terutama melalui pertanyaan pemantik Iya. sudah memancing atau memotivasi siswa untuk mulai berbicara, menyampaikan pendapat mereka sendiri. Oke. Itu dari segi keaktifannya ya, Bu. Keaktifan, Berarti siswa iya. sudah mulai aktif, sudah mulai mau berbicara ya. Ketika Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, kemudian memberikan kesempatan yang lebih luas kepada Iya. mereka untuk berbicara Iya, ya. Pak. Oke, itu dari segi keaktifan. Kalau dari segi pengelolaan kelas Ibu gimana, Bu? Kalau pengelolaan kelas menurut saya sudah cukup baik juga, Pak. Siswa juga sudah bisa diarahkan untuk membentuk kelompoknya Mm-mm. dan mereka sudah bisa berdiskusi sesuai tepat waktu. Oke, itu dari segi pengelolaan kelasnya ya, Bu. Berarti mereka sudah mulai aktif berdiskusi di kelompoknya bersama-sama dengan bimbingan Ibu ya. Iya. Oke. Kemudian kalau dari segi pemenuhan kebutuhan belajar muridnya gimana, Bu? Kalau untuk pemenuhan kebutuhan belajar, saya rasa di sini bagian yang belum maksimal. Oh, itu yang belum maksimal. Belum maksimal. Iya. Karena ada beberapa bagian yang menurut saya kurang tepat sasaran. Oke. Berarti untuk pemenuhan kebutuhannya belum maksimal ya, Bu. Tadi Ibu sampaikan ada beberapa bagian yang belum tepat sasaran ya. Iya. Kira-kira di bagian mana itu yang belum tepat sasarannya, Ibu? Misalnya seharusnya mereka berdiskusi dulu, Mm-mm. para siswa berdiskusi dulu di dalam kelompoknya. Tetapi di sini mungkin karena saya merasa waktu terlalu lama, jadi saya selalu memancing siswa untuk berbicara langsung. Oke. Jadi di sana kekurangannya menurut saya, Pak. Oke, berarti seharusnya pembelajarannya kemarin itu mereka biarkan diskusi dulu ya, Iya. Bu. Jadi Ibu hanya memantau kemudian Iya. membimbing aja gitu, Iya. seperti itu ya kira-kira. Tapi karena mungkin keterbatasan waktu ya. Wah, Saya berarti takut ini di situ, Pak. masalahnya waktu ya. Iya. Oke. Jadi karena keterbatasan waktu, jadi Ibu langsung Memancing. memancing mereka untuk langsung menjawab Pertanyaan, LKPD iya. yang pertanyaan-pertanyaan di Iya. LKPD tersebut gitu ya. Mungkin itu yang menurut Ibu kurang ya. Oke, Ibu. Jadi tadi Ibu sudah menyampaikan hal-hal yang baik, kemudian apa yang belum maksimal ya menurut Ibu tadi di dalam kelas. Oke, jadi berdasarkan observasi saya kemarin, saya juga melihat Ibu, pertama tadi dari pengelolaan kelas. Kalau pengelolaan kelasnya saya lihat sudah bagus, Ibu sudah bisa membagi kelompok, kemudian anak-anak sudah sudah bisa berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Kemudian Ibu juga sudah berkeliling ke masing-masing kelompok untuk membimbing mereka jika ada hal-hal yang belum mereka pahami tentang LKPD tersebut. Kalau saya lihat kemarin seperti itu, Bu. Kemudian
Kemudian Ibu juga membantu siswa ketika ada yang bertanya, ada kendala di dalam LKPD-nya, Ibu sudah membantu mereka atau membimbing mereka. Itu dari segi pengelolaan kelas, udah cukup bagus kalau saya lihat Ibu. Kemudian dari segi keaktifan siswa, ya dari segi keaktifan saya sudah melihat siswa sudah mulai aktif ya, sudah mulai aktif, mereka sudah berani berbicara. Iya. Sudah berani berbicara, mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan, pertanyaan pemantik, dengan kesempatan yang Ibu berikan untuk mereka berbicara, mereka akan leluasa dan mereka saya lihat ada yang berebut ya untuk berbicara. Saya lihat ketika observasi kemarin. Kemudian kalau dari pemenuhan kebutuhan murid ya saya lihat memang belum sesuai maksimal ya, sesuai kesepakatan kita pada pasca observasi. Kemarin Ibu menyampaikan kalau untuk pemenuhan ini indikatornya siswa bisa menyampaikan perbandingan proses pembentukan ion dan ikatan kovalen gitu kan. Kemarin Ibu menyampaikan bisa dengan cara berbicara langsung, dengan cara menulis, kemudian dengan kalau ada buat video juga seperti itu ya Bu. Jadi kalau saya lihat kemarin mungkin ini yang belum maksimal ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Oke Bu. Jadi dari observasi saya, kemudian dari yang Ibu sampaikan tadi, kan tadi ada yang belum maksimal kata Ibu kan, tadi tentang pemenuhan kebutuhan belajar murid. Kira-kira kedepannya apa yang ingin Ibu rencanakan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid ini? Saya pastinya akan mencoba lagi dan berusaha agar bisa melakukan pemenuhan kebutuhan. Mungkin memberikan kesempatan kepada siswa agar saya berikan waktu dulu untuk berdiskusi, kemudian mereka menuliskan hasil diskusinya. Tetapi saya juga akan memberikan kesempatan pada siswa yang lain kalau mereka ingin berbicara mengenai apa yang mereka hasil dari yang didiskusikan. Oke. Berarti nanti Ibu akan memberikan kesempatan mereka dulu untuk menulis ya, menulis. Kemudian nanti kalau yang mau berbicara silahkan. Kemudian yang mau ditulisnya nggak bisa berbicara, nanti Ibu yang bantu membacakan seperti itu ya kira-kira. Saya rasa di sini perbaikannya lebih ke manajemen waktu. Oh, manajemen waktu. Oke. Tadi kan memang Ibu sampaikan juga di awal tadi karena takut waktunya nggak cukup ya. Oke, itu kan memang Ibu sampaikan jadi kekurangannya seperti itu atau yang perlu diperbaiki ke depannya gitu ya. Oke, untuk masalah waktu ini kira-kira nanti apa yang perlu Ibu perbaiki nanti ke depannya supaya waktunya itu maksimal. Ibu berapa JP? 3 JP ya? 3 JP ya, berarti 3 kali 45 ya. Jadi kira-kira nanti gimana Ibu memaksimalkan waktu yang 3 JP itu supaya mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu inginkan? Mungkin pada saat pertanyaan persepsi itu tidak usah terlalu banyak. Kalau kemarin kan sudah cukup banyak pertanyaan persepsinya gitu kan Pak di awal. Jadi mungkin memakan waktu cukup banyak di situ. Jadi manajemen waktunya agak terlambat di sana. Oke. Berarti kegiatan persepsinya dikurangi sedikit gitu. Berarti di kegiatan pendahuluannya ya? Kegiatan pendahuluan. Oke, kemarin di pendahuluannya agak lama ya. Oke. Berarti nanti kedepannya Ibu akan mengurangi waktu untuk pendahuluannya dan memaksimalkan di kegiatan inti. Kegiatan inti ya Pak. Oke. Kira-kira ini kan supervisi ini bukan untuk yang ini yang pertama dan terakhir ya Ibu. Jadi nanti kita kedepannya akan lakukan supervisi lagi ya. Jadi nanti kira-kira kapan ini akan Ibu coba laksanakan perbaikan-perbaikan yang Ibu rencanakan tadi? Saya akan usahakan di setiap masuk kelas saya akan manajemen waktu dengan baik. Saya akan usahakan seperti itu. Oke, jadi dalam waktu dekat ini setiap ini bukan di kelas ini aja atau semua kelas? Saya akan lakukan pembiasaan Pak. Pembiasaan. Sedikit demi sedikit. Oke, jadi Ibu akan mulai pelan-pelan gitu ya, memaksimalkan waktu supaya tujuan pembelajarannya tercapai gitu ya. Oke, Ibu, kira-kira setelah kita berbicara lebih kurang 10 menit tadi ya Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil pembicaraan kita pada hari ini? Saya merasa lebih senang Pak, karena dengan adanya supervisi yang dilakukan, saya bisa merefleksikan kembali apa yang sudah saya lakukan, dan tujuannya sangat baik untuk agar saya bisa memperbaiki kekurangan yang ada dalam diri saya ketika pembelajaran. Oke,
Alhamdulillah ya Ibu, Ibu sudah sangat senang sekali ya ketika kita ada pembicaraan pada hari ini. Tadi Ibu menyampaikan kelebihan, apa yang sudah baik Iya. dan apa yang belum baik. Kemudian Ibu juga sudah merencanakan ke depannya apa yang akan Ibu laksanakan Iya. ya. Oke, saya nih nggak sabar lagi nih untuk kedepannya melihat lagi supervisi kelas Ibu, seperti yang Ibu rencanakan tadi, bagaimana Ibu memenuhi kebutuhan belajar murid, bagaimana Ibu memanajemen waktu di kelas ya. Nanti kedepannya saya akan supervisi lagi, mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan maksimal ya Ibu. Siap Pak, siap. Oke Ibu, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi Bu? Saya rasa cukup. Cukup Saya ya, Ibu? hanya butuh saran dari Bapak bagaimana mengatasi kekurangan saya tadi. Oke, tadi kan kalau saran ya, tadi kan Ibu sudah menyampaikan sendiri Iya. apa yang akan Ibu lakukan. Kalau menurut saya itu sudah bagus. Kalau Ibu laksanakan saja apa yang Ibu sampaikan tadi, insya Allah nanti pembelajarannya akan berjalan maksimal gitu. Oke Ibu, terima kasih Ibu waktunya pada pagi hari ini. Kita sudah sama-sama melakukan refleksi terhadap pembelajaran Ibu kemarin gitu ya Bu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk perubahan ke depannya sehingga kita bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak didik kita ya Ibu. Terima kasih, Oke, terima kasih Ibu waktunya. Selamat beraktivitas kembali Bu. Iya, Pak. Oke, Sama-sama. selamat pagi Bu. Selamat pagi.